Oke, shalom semua teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Karena sudah menunjukkan waktu 19.05, mari kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau teduh di hadapan Tuhan, dan kita mulai dengan tanda kemenangan yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali di Google Meet, di room ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun mungkin cuaca di luar sedang hujan, tapi kami sungguh percaya Engkau sungguh hadir di setiap tempat kami, setiap rumah kami, di setiap kamar kami Tuhan masing-masing. Dan kami juga percaya malam hari ini Engkau sungguh-sungguh akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Tuhan, tolong teman-teman kami yang mungkin belum atau mungkin akan join nanti, kiranya Engkau berkati, semoga tidak ada halangan untuk jaringannya, untuk semua peralatan-peralatan yang digunakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan mereka boleh bergabung dengan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang memberkati persekutuan doa kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kau yang persiapkan hati kami juga, pikiran kami, dan seluruh tubuh kami ini Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kendalikan setiap kami, supaya kami juga boleh sungguh-sungguh menerima setiap firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mau menyerahkan seluruh persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom teman-teman semua, dan mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini, karena kita percaya bersama-sama dengan Tuhan, kita semua akan menjadi kuat. Amin. Kuasa Tuhan tercurah pada malam hari ini bersama-sama dengan kita semua, dan mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan malam hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes oh sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Lord, kami sungguh mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah ragu atas setiap kesetiaan. Sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Siapa Dia? Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, yes Lord, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, oh
Bapa. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes Lord, haleluya, terima kasih Tuhan. Yes Lord, amin. Masih siap memuji Tuhan? Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh-sungguh bisa memberikan kuasa buat setiap kita. Amin. Yes Lord. Dan saat ini mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi, karena kita percaya sungguh besar kuasa Tuhan dan kuasanya akan dinyatakan pada malam hari ini untuk kita. Yes Lord. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, Kau yang memberikan kuasa buat setiap kami. Yes Lord. Kau perisaiku Tuhan. Sama-sama nyatakan kita diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Yes Lord, haleluya. Yes, amin. Ku diberi kuasa, diberi kuasa, Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak
Bapa. Amin. Yes, Lord. Beri Tuhan buat kita, sebab kita diberi kuasa oleh Allah. Kita yes. Amin. Haleluya. Terima kasih teman-teman, dan saat ini kita mau sama-sama teduh di hadapan Tuhan kembali. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dan kita mau lebih dalam lagi tuh untuk boleh bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita hening sejenak. Bapa, kami sungguh percaya Tuhan, Engkau berikan sukacita buat setiap kami. Engkau sungguh-sungguh boleh mengerti setiap kebutuhan kami Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kalau kami datang ke hadirat-Mu, kami datang dengan setiap keadaan kami. Kami tahu Tuhan, kami begitu banyak kelemahan, kami begitu banyak dosa. Dan malam hari ini kami sungguh mau mengakui setiap dosa dan kelemahan kami di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Saat ini Bapa, kami sungguh percaya Engkau pengampunan-Mu boleh tercurah buat setiap kami Tuhan. Dan malam hari ini kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menyerahkan setiap hati kami Tuhan hanya untuk Engkau. Dan biarlah Bapa malam hari ini juga kami boleh mendapatkan urapan yang baru daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hadirat-Mu mampu untuk memulihkan setiap keadaan kami. Tolong kami Bapa, kami sungguh butuhkan hadirat-Mu malam hari ini. Tolong hadir Tuhan, kami mau merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Yes, Lord. Oh Yesus Tuhan, kami datang pada Tuhan dengan setiap keadaan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hati kami hanya untuk-Mu. Yes, sama-sama kita nyatakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Yesus Tuhan, haleluya, ora papa papa ralaya sekenya ralama se. Haleluya, Yesus Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Yesus Tuhan, oh
percaya Tuhan, sesuatu kan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ya Allah, Kau mengubahkan kami Tuhan, barui hati kami Tuhan. Yesus, ya Allah, Yesus. Haleluya. Ya Allah, suku diarala bayasi. Hanya Kau Tuhan. Oralah bayasi diarala bayasi. Diarala bayasuku diarala diarala bayasi. Diarala bayasi diarala ora patakadara bayasi. Diarala bayasi diarala bayu. Haleluya Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Bayasi diarala. Kami percaya bahwa kami juga punya Tuhan yang besar. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami sungguh-sungguh menyembah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh berkuasa atas setiap hidup kami. Mujizat pun Kau boleh nyatakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami sungguh mau memuji nama-Mu Tuhan. Yes Lord, Kau sanggup menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Yes Lord, kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
sekarang kemenangan darimu. Haleluya, Kau Tuhan yang besar. Yes, Lord, Kau berjanji setia Tuhan. Yes, amin. Kau punya Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Urapataka daralaha papa pararayase. Yaralaha payase ke diharalaha payate. Urapataka daralaha mayase ke diharalaha mayase. Oramataka daralaha payase ke diharalaha pataka daralaha mayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Engkau sanggup untuk menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan. Engkau sanggup membuat mujizat, bahkan yang menurut kami tidak mungkin sekalipun Tuhan, Engkau sanggup. Karena Engkaulah Allah yang sungguh berkuasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap jamahan-Mu, untuk setiap lawatan-Mu pada kami malam hari ini. Dan kami mau belajar malam hari ini Tuhan, bagaimana membangun kebiasaan untuk bertemu denganmu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami Tuhan, yang tidak pernah menolak kami, tapi seringkali kami yang menjauh daripadamu Tuhan. Dan malam hari ini tolong bukakan setiap pintu hati kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan setiap firman-Mu. Dan kami juga sungguh percaya Kau boleh mengundang Kak Astri ke tempat ini, kepada kami Tuhan malam hari ini. Bukan karena suatu kebetulan, tapi sungguh Engkau juga berbicara secara pribadi pada Kak Astri untuk boleh disampaikan kepada setiap kami Tuhan. Dan biarlah isi hati-Mu boleh tercurah pada malam hari ini kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke. Sebentar, share screen dulu. Ya, silahkan Kak Astri. Oke, terima kasih. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, apa kabar malam hari ini teman-teman? Ya, walaupun saya cuma ngelihat satu orang di layar saya gitu ya, nggak masalah ya. Wajahnya ceria, ada sukacita di dalamnya ya. Oke, hai Kak Yusni. Oke, hari ini, ya oke, sebelum mulai, saya harus perkenalkan diri lagi ya teman-teman. Nama saya Patriani Yonastri. Teman-teman bisa panggil saya dengan Astri. Dan saat ini saya melayani di Persekutuan Doa di Santo Ignatius di
Cimahi. Ya, jadi saya masuk di PD Cimahi. Nah, itu perkenalan singkat saya dan terima kasih untuk pengurus untuk memperkenankan saya untuk kembali mewartakan di PD Hope. Ya. Oke, hari ini saya dikasih tema oleh teman-teman sekalian yang berjudul habit. Ya. Kemudian dikasih tanda kutip di dalamnya kebiasaan untuk bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Ini satu tema yang menarik, gitu ya, karena ketika saya menyusun tema ini bukan cuma buat teman-teman, tetapi tema ini juga buat saya pribadi, gitu ya. Terima kasih juga buat temanya. Oke, kita mulai. Ketika kita berbicara tentang habit, ya, itu sebenarnya kita berbicara tentang kebiasaan, ya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, habit itu artinya kebiasaan, ya. Tetapi sebenarnya apa sih kebiasaan itu, ya? Kalau kita berbicara kebiasaan, apa itu kebiasaan, ya? Kalau kita lihat di sini menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya dapatkan, ya, kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasa dikerjakan, ya, biasa dikerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pola untuk melakukan tanggapan terhadap situasi tertentu yang dipelajari oleh seorang individu yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama. Jadi biasa dikerjakan, karena biasa dikerjakan itu berasal dari sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya, itu menurut KBBI. Ya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Kemudian ada satu terjemahan yang cukup menarik, ya, dari seorang ahli, ya, namanya James Clear, ya, di dalam bukunya Atomic Habit, ya. Dia bilang seperti ini, kalau habit, ya, adalah rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan secara reguler, ya. Dia kasih dalam kurung dan biasanya otomatis. Reguler itu maksudnya teratur, ya. Jadi setiap rutinitas yang kita lakukan secara teratur dan saking teraturnya itu menjadi hal yang otomatis. Badan kita ngerekam. Nah, itu yang namanya habit. Itu yang namanya kebiasaan, ya. Contohnya misalnya kalau kita bangun pagi-pagi push up 10 kali setiap hari itu namanya habit, ya. Kita lakukan secara teratur setiap pagi. Akhirnya jadi otomatis. Dan kalau kita hitung ya, saya kaget ternyata 1 tahun kita bisa push up 3.650 kali. Wow, itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu namanya habit. Atau contoh setiap hari Kamis teman-teman bertemu seperti ini juga disebut dengan habit, ya. Nah, itu kebiasaan, sesuatu yang dilakukan secara teratur, ya. Akhirnya otomatis, akhirnya badan kita merekam. Kayaknya kalau nggak ngelakuin itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Harus pokoknya dilakukan. Nah, itu habit. Nah, kalau kita bicara tentang habit, ya, dunia ini yang kita tinggali itu ada kenal 2 macam habit, ya. Ada bad habit dan ada good habit, ya, atau kita kenal ada kebiasaan yang baik dan juga ada kebiasaan yang tidak baik, ya. Apa itu bad habit? Kalau menurut orang psikolog, ya, kalau bad habit itu adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang secara sadar maupun tidak karena dia otomatis tadi yang memiliki dampak yang tidak baik. Itu yang buruknya, ya, kebiasaan buruknya. Nah, kalau kebiasaan baiknya artinya perilaku yang dilakukan berulang-ulang secara sadar atau tidak yang memiliki dampak yang baik, ya. Jadi yang membedakan antara kebiasaan yang tidak baik dan kebiasaan yang baik itu pada dampaknya. Apakah itu berdampak baik buat saya dan lingkungan saya ataukah tidak? Itu bedanya kalau kita berbicara good habit dan juga bad habit. Nah, lalu bagaimana kita berbicara tentang habit dalam konteks kekristenan? Nah, ini cukup berbeda. Saya mencoba untuk mengasih makna yang baru, gitu ya.
Bukan, kalau kita berbicara habit dalam konteks kekristenan, apalagi kalau tema kita malam hari ini berbicara tentang kebiasaan bertemu dengan Tuhan, di dalam konteks kekristenan, bukan hanya baik atau tidak baik tolak ukurnya, tetapi kebiasaan itu harus berguna, harus membangun, dan akhirnya harus bernilai kekal. Artinya, orientasi kita punya orientasi. Kebiasaan yang kita lakukan adalah sedikit berbeda dengan dunia, ya. Kita sebagai seorang Kristen, ya. Kalau teman-teman lihat, ya, di dalam 1 Korintus bab 10 ayat 23, ya. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, ya. Bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Artinya yang baik-baik tadi itu harus juga punya nilai yang berguna. Harus juga punya nilai yang membangun. Dan saya tambahin harus bernilai kekal. Karena kita berbicara tentang kekristenan. Kita berbicara tentang iman. Kita berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, semua kebiasaan-kebiasaan yang membangun ini lahir dari pikiran kita, ya. Karena kebiasaan itu kan lahir dari satu keputusan yang terjadi dalam pikiran kita. Dan pikiran yang seperti apa? Bukan sembarang pikiran, bukan sembarang maunya saya. Enggak. Di dalam Kolose bab 3 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan begini. Mungkin bisa tolong bacakan buat saya. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, ini dia. Kalau kita mau bangun satu kebiasaan yang berguna, yang membangun, yang bernilai kekal, ya, karena kita adalah anak Kristus, untuk membangun kebiasaan itu harus berdasarkan pemikiran, berdasarkan perkara-perkara yang di atas. Artinya perkara di mana Yesus berasal, perkara-perkara kerajaan Allah, bukan perkara-perkara yang di bumi. Karena orientasi kita ke sana. Gitu. Orientasi kita ke Allah. Gitu. Ini yang membuat perbedaan. Jadi kebiasaan yang dibangun oleh anak-anak Tuhan adalah kebiasaan yang bersumber dari pemikiran-pemikiran tentang yang di atas, yaitu tentang Tuhan, ya, dan melahirkan sebuah kebiasaan yang membangun, yang berguna, yang bernilai kekal. Ini habitnya anak-anak Tuhan. Ini habitnya orang-orang Kristen. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bedanya kan? Habit yang kita bangun bukan asal bernilai baik. No, tidak. Tapi harus bernilai kekal. Harus bersumber dari atas dan untuk yang di atas. Ini yang harus poin pertama yang teman-teman mesti pegang teguh. Saya bangun sebuah kebiasaan bukan asal. Tapi kebiasaan saya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbeda. Kita generasi yang berbeda, kita anak Tuhan berbeda. Disinilah kita menjadi terang dan garam. Karena kita berbeda. Lain dari yang lain dan bersifat membangun. Nah, ini kebiasaan yang kita buat. Nah, ketika kita berbicara tentang semua kebiasaan ini, ya, saya akan coba bagikan pendekatan apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bangun kebiasaan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk kita bisa bangun kebiasaan-kebiasaan ini. Ini sebenarnya dari maaf teman-teman jatuh saking semangatnya. Oke, ini sebenarnya kebiasaan dari yang bukunya James Clear, tapi saya mencoba untuk merangkainya atau mencoba untuk memasukkan nilai-nilai Kristen yang ada di dalam kita, gitu ya, di dalam iman kita, ya. Nah, di sini dikatakan ada 3 pendekatan untuk kita bisa membentuk suatu kebiasaan, ya. Yang pertama disebut dengan outcome based, yang kedua process based, yang ketiga identity based, ya. Kita lihat yang pertama outcome based.
Maksudnya apa? Apa hasil yang ingin dicapai? Ya, kalau kita berbicara tentang tema malam hari ini, yaitu membangun kebiasaan untuk bertemu dengan Tuhan, apa hasil yang mau kita capai dengan sebuah kebiasaan ini? Orientasinya apa? Tujuannya apa? Ya. Nah, saya tanya sama Tin deh, yang komunikasi sama saya, yang kasih tema ini gitu ya. Apa yang mau dicapai dengan kebiasaan kita bangun ini, Tin? Kira-kira. Hubungan yang intim. Jadi istilahnya apa ya, kayak segala sesuatu dalam kehidupan kita tuh diputuskan ya melibatkan Tuhan gitu, Kak. Oke, sip sekali. Betul sekali. Berarti apa yang mau kita capai dengan kebiasaan ini adalah kita mau punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mau punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Gitu. Kita mau punya satu hubungan kayaknya kalau saya nggak ngobrol dulu sama Tuhan untuk segala sesuatu, kayaknya nggak abdol. Saya harus ketemu dulu. Ada satu hubungan yang begitu dekat. Nah, ini tujuan kita. Ini yang mau kita capai. Nah, itulah outcome best. Nah, sekarang yang kedua kita berbicara proses best. Nah, di sini kita bicara bagaimana cara mencapai tujuan itu. Caranya seperti apa? Kita sama-sama tahu. Ya. Yang pertama adalah berdoa tentunya. Berelasi dengan Tuhan. Itu cara kita mendekati Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus ngobrol sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah firman. Di dalam firman kita belajar mengenal Tuhan. Ya. Di dalam firman Tuhan kasih tahu bahwa saya adalah pribadi yang seperti ini. Melalui larangannya, melalui aturannya, kita tahu bahwa Tuhan sukanya begini, Tuhan gak sukanya begini. Nah, itu melalui firman. Kemudian yang ketiga melalui komunitas. Ya, di dalam komunitas kita saling membangun satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan. Kita belajar firman seperti ini. Nah, itu fungsinya komunitas. Dan komunitas hal yang sangat penting yang Tuhan kasih. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia pulang ke Bapaknya. Ketika kita ada di dunia ini, Tuhan bentuk komunitas. Ada jemaat mula-mula. Kerjanya berdoa, dengarkan firman. Penting sekali komunitas. Itu cara kita mendekat sama Tuhan. Ya. Yang keempat, pelayanan. Ya, Tuhan sediakan pelayanan untuk kita bisa mengekspresikan cinta kita sama Tuhan, cinta kita sama sesama. Ya. Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan melayani sesama. Ya. Ini caranya. Ya. Ini prosesnya bagaimana kita sampai pada tujuan. Ada doa, firman, komunitas, pelayanan. Ini yang kedua. Yang ketiga kita berbicara identity based. Nah, ini yang sangat penting. Kalau saya bisa bilang, yang pertama dan yang kedua itu kulit luar, teman-teman. Itu kulit luar. Kita semua tahu itu. Tapi ketika saya bilang identity based, kita berbicara tentang identitas kita. Ya, kita berbicara tentang mengapa saya harus bangun kebiasaan bertemu dengan Tuhan. Alasannya apa? Saya harus tiap hari ketemu Tuhan. Pagi saya harus ketemu Tuhan, malam saya harus ketemu Tuhan. Saya harus buat itu menjadi sebuah kebiasaannya. Alasannya apa? Ini yang paling penting. Ini intinya. Karena kalau seseorang melakukan sesuatu tanpa inti, tanpa alasan, dia akan sekedar melakukan, oke, sekedar biasa aja, udah selesai gitu ya. Tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada rasa kesadaran. Nah, ini yang paling penting. Dan ini yang mau saya sorot malam hari ini, teman-teman. Ya, kita akan lihat identity base-nya. Ya. Alasannya kenapa. Ya, oke, kita lanjut, kita lihat. Sebenarnya ada beberapa alasan. Kenapa kita harus bangun relasi? Tapi malam hari ini saya akan kasih teman-teman dua alasan. Ya, yang pertama kita adalah anak Allah. Yang kedua kita diciptakan Allah dengan tujuan. Ya. Sekarang kita kupas yang pertama. Karena kita adalah anak Allah. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kalau kita melihat kisah penciptaan, ya, kisah penciptaan, kita lihat bagaimana manusia itu
diciptakan. Kalau Tuhan menciptakan yang lain, ya, Tuhan di dalam Kejadian 1 di situ ditulis berfirmanlah Allah, ya, maka terjadi. Berfirmanlah Allah, maka jadilah terang, jadilah malam. Jadilah benda-benda yang menerangi pada siang hari dan pada malam hari. Berfirmanlah Allah, maka terjadi. Tapi beda dengan saya dan teman-teman. Bukan hanya beda karena kita manusia, tapi pria dan wanita pun diperlakukan khusus oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, dia dari debu, kemudian dia bentuk itu manusia yang namanya pria itu, dia bentuk ya. Dia bentuk, setelah dia bentuk, dia kasih nafas hidup. Dia kasih nafas hidup. Kemudian dari pria itu diambil tulangnya, kemudian dibentuklah wanita. Ya. Diambil rusuknya, dibentuklah wanita. Diperlakukan Allah dengan khusus. Dan ketika Allah membentuk saya dan teman-teman, dia bentuk bukan asal bentuk, teman-teman. Tapi dia bentuk menurut gambar dan rupanya. Dia bentuk menurut gambarannya. Dan dia kasih nafas hidupnya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ngomong, yuk kita bentuk manusia. Yuk kita bentuk manusia menurut gambar dan rupa kita, yuk. Gitu ya. Agar mereka berkuasa atas setiap ciptaan, ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Mereka menaklukkan semua itu. Allah menciptakan kita dengan sesuatu yang istimewa. Kita lahir dari idenya Allah. Kita lahir dari gambarannya Allah. Kita lahir dari nafasnya Allah. Jadi saya dan teman-teman itu bagian dari Allah. Nafas saya dengan teman-teman itu nafasnya Allah. Gambaran saya dan teman-teman ya, gambaran itu berbicara karakter kita. Kita berkuasa, kita bisa menciptakan sesuatu. Itu kan gambaran Allah. Itu kan ciri-cirinya Allah. Gak ada itu di binatang. Binatang gak bisa menciptakan. Binatang gak bisa nge-create sesuatu. Gitu. Tapi manusia bisa. Karena manusia dari gambaran Allah. Artinya kita lahir itu dari bagian diri Allah. Kita lahir dari bagian diri Allah. Dari nafasnya Allah. Dari gambarannya Allah. Ya. Walaupun akhirnya manusia itu jatuh di dalam dosa. Sekalipun manusia jatuh di dalam dosa, tapi karena kita gambarannya Allah, karena Allah menciptakan sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri, yang akhirnya dia sebut dengan anak itu, ya, dia kasih putra tunggal. Dia kasih Yesus buat kita, dia selamatin kita. Akhirnya kita dibebaskan dari dosa. Dan status kita dikembalikan menjadi anak. Status kita dikembalikan menjadi anak. Dan teman-teman, seorang anak tidak pernah bisa lepas daripada keluarga. Betul. Kalau teman-teman kita punya keluarga, saya punya keluarga, kemudian saya bilang sama orang lain, gitu ya. Mulai saat ini saya tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan papa dan mama saya. Tetap nggak bisa. Tetap orang akan tanya, papa kamu siapa, mama kamu siapa. Gitu. Tetap garis keturunan itu ada. Gitu. Sama dengan kita. Gitu ya. Mau kita jauh sampai segimanapun, status kita tetap anaknya Allah. Dan saat kita jauh dari Allah, ya, kita jauh dari perlindungan Allah, saat itulah saya dan teman-teman akan jatuh. Kita lihat pada saat manusia jatuh dalam dosa, saat mereka melalaikan perintah Allah, saat mereka tidak hidup dalam perlindungan Allah, dalam aturan Allah, ya, mereka putus hubungannya dengan Allah. Mereka jatuh dalam dosa. Demikian juga kita. Kita adalah anak-anak Allah yang memang harus setiap saat bertemu sama Tuhan. Karena kalau kita nggak bertemu sama Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Karena kita ini hidup dari Allah. Kita ini berasal dari Allah. Ya. Bapak Ibu, saat kita bilang bahwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat kita bilang saya mau dibaptis sebagai seorang Kristen, saat itu Anda menyatakan bahwa Anda adalah warga negara kerajaan Allah. Saat itu Anda memproklamasikan bahwa Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris Allah.
Artinya hubungan kita dengan Allah itu kekal. Sebagai anak dan dia sebagai Bapa. Itu nggak bisa lepas. Saat kita lepas dari perlindungan ini, saat kita lepas dari perlindungan kerajaan Allah dengan kita tidak mau bertemu dengan Tuhan, itu kita lepas dari perlindungan Tuhan, maka saat itu juga teman-teman kita, saya dan teman-teman adalah santapan yang enak banget buat si jahat. Ingat teman-teman, pada saat kita sama-sama memproklamasikan diri kita bahwa kita adalah anak Allah, ada 2 proklamasi yang keluar. Pertama, kita adalah anak Allah. Yang kedua, Anda memproklamasikan bahwa Anda adalah musuh iblis. Musuh Tuhan adalah musuh Anda. Ada 2 proklamasi yang terjadi saat Anda bilang seperti itu. Jadi saya dan teman-teman itu anak Allah. Kita nggak bisa hidup lepas dari Allah. Kita ini hidup di area musuhnya Tuhan. Tuhan bilang, kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu tidak punya taring, teman-teman. Domba itu nggak punya cakar yang tajam. Dia nggak bisa lawan musuh. Anda bisa lihat kisah Daud, ya, yang harus lawan musuh itu adalah gembalanya. Sama seperti kita. Kita nggak punya taring. Domba tuh cuma lucu-lucuan doang gitu ya. Oh gitu ya, lucu gitu ya. Dibawa kemana-mana gitu ya. Binatang yang taat gitu ya. Tapi dia nggak bisa lawan gitu ya. Harus ada gembalanya. Sama seperti kita. Kenapa kita harus bangun kebiasaan kita dengan Tuhan? Karena kita anak Tuhan yang nggak pernah bisa hidup jauh dari papanya. Saat kita hidup jauh dari papanya, kita akan jatuh dalam dosa. Saat kita jatuh, jangan bilang Tuhan nggak ingatin ya. Tuhan udah ingatin tuh dari awal. Kamu tuh masuk sarang serigala loh, gitu ya. Gak ada jaminan kamu aman loh kalau di luar saya loh. Kamu udah proklamasi loh, kamu adalah musuh saya, musuh kamu loh, kata Tuhan. Jadi kita harus tetap bangun kebiasaan Tuhan karena identitas kita sebagai anak Allah. Identitas kita. Bapak Ibu, teman-teman, saya mau cerita. Sekitar beberapa minggu yang lalu ya, saya 2 hari saya tidak saat teduh, teman-teman. Saya 2 hari, saya hitung betul terus 2 hari. Hari ketiga ya, mulai dari saya di kantor, Tuhan kasih saya rasa kangen sama dia ya. Tuhan kasih saya rasa saya pengen banget nyanyi buat Tuhan. Saya ingin banget nyembah Tuhan ya. Bahkan saya sampai nyanyi-nyanyi kecil gitu ya di kantor gitu ya. Karena saking kangennya sama Tuhan. Nah, pulang saya lupa, teman-teman. Karena saya buka pulang saya nonton TV kan, sambil makan saya nonton TV gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatin lagi. Ada satu cara Tuhan ingatin itu dengan rasa kangen untuk sembah dia, untuk muji dia. Aduh, aku kangen banget gitu sama Tuhan. Akhirnya saya selesai, kemudian saya menghadap Tuhan. Dan Tuhan ingatin, kamu bolong loh gitu ya. Tuhan bilang bahwa kamu berapa lama ini nggak ketemu dengan saya. Gitu. Nah, saat kita bilang kita dibaptis, saat kita bilang kita adalah anaknya Tuhan, ada satu ikatan batin antara kita dengan Allah. Dan saat kita jauh, karena kita tahu kita anak Allah, tubuh kita sendiri nagih. Hati kita, roh kita pengen pulang sama Bapak. Kita kangen. Aduh, Bapak udah 2 hari gue ngadap. Dan Tuhan pun demikian. Jangan kira bahwa kita bangun kebiasaan itu cuma dari sisi kita. Enggak. Tuhan juga kangen. Tadi saya sempat bilang bahwa Tuhan, Roh Kudus ingatin. Roh Kudus kasih rasa kangen itu sama kita. Itu nunjukin bahwa dia peduli loh. Dia mau loh kamu bangun kebiasaan itu. Dia mau loh bertemu dengan anaknya. Bayangin, ada nggak sih bapak di dunia ini nggak kangen sama anaknya gitu ya? Saya anak rantau, teman-teman ya. Saya anak rantau. Papa mama saya itu sudah tanya, Non, Desember kamu pulang nggak? Jadi pulang nggak? Gitu ya. Karena mereka kangen 2 tahun nggak ketemu loh. Cuman video call dan cuman telepon. Gitu. Bapak kita juga demikian. Bapak kita itu mungkin teman-teman, puji Tuhan kalau saat ini masih saat teduh. Kalau enggak, itu bapak kita tuh lagi kayaknya nunggu gitu ya, kapan anak saya pulang gitu ya. Kapan anak saya datang gitu ya. Saya tuh mau ngobrol sama dia. Saya tuh mau ngasih tahu sesuatu sama dia. Tapi dia nggak datang-datang gitu ya. Saya tuh nggak suka ngeliat dia ngejalanin sesuatu sendiri. Tapi gimana saya mau ngomong gitu.
dia nggak datang-datang gitu. Nah, itu isi hati Bapa kita, gitu ya. Dan Allah begitu sederhana mempresentasikan dirinya dengan kehidupan di keluarga kita. Dia pengen banget karena ada satu ikatan di situ antara kita dengan Tuhan. Dan teman-teman, karena kita adalah anak Allah, untuk bisa kuat menghadapi dunia ini, kita butuh berelasi dengan Tuhan. Ya, saya ambil satu kisah tentang Daniel, teman-teman. Ya, Daniel, kita lihat ini orang yang luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa dan saya cukup mengagumi beliau, gitu ya. Kita lihat Daniel ini, kalau kita lihat Daniel 1, dia bukan orang biasa. Ya, dia itu keturunan raja, dia itu kaum bangsawan. Ya. Mari kita coba lihat dia sebelum pembuangan. Ya. Kita coba berimajinasi, coba kita bayangkan, Daniel itu hidup dengan aturan kerajaan. Dia belajar itu, dia tahu berbagai hikmat, dan bukan hanya itu, bayangin kehidupan rohaninya, teman-teman. Dia ini pasti hidup di dalam keluarga, ataupun kalau tidak di keluarganya, di lingkungannya, kehidupan rohaninya terbina dengan sangat baik. Dia dididik secara rohani dengan sangat baik. Orang ini punya kebiasaan bertemu dengan Tuhan dengan teratur. Kenapa sih bisa bilang seperti itu? Ketika teman-teman lihat dia pada saat masuk ke dalam pembuangan, lihat bagaimana dia taat sama Tuhan. Dia hanya makan sayuran. Dia mengikuti adat istiadat Yahudi. Di dalam Daniel bab 6 ayat 11, di situ dia menghadap Tuhan 3 kali sehari. Ada tingkap-tingkap langit yang menghadap Yerusalem dan dia berdoa. Dia punya kebiasaan itu. Dan dengan kebiasaan itu, dia bisa menghadapi segala hal di Babel. Ya. Walaupun dia berusaha untuk dibabelisasikan, ya, menjadi orang Babel dengan berganti nama, dengan mencoba menyembah dewa yang ada di sana. Tapi lihat bagaimana dia luput. Dia luput dari gua singa. Tuhan tambahkan hikmat. Dia menjadi orang kepercayaan raja. Lihat. Itu adalah kebiasaan yang dia bangun, bukan Senin, Rabu, Minggu. Bukan Selasa, Jumat, kemudian ketemu Selasa lagi. Atau bulan ini ketemu bulan depan lagi. No. Dia bisa menghadapi itu, dia bisa hidup di gua singa, dia bisa jadi pemenang. Itu kebiasaan yang dia bangun sebelum dari Babel, sampai setelah Babel, dan sampai dia meninggal. Dia bangun itu tiap hari, dia bangun itu 3 kali sehari. Dia sadar betul bahwa dia perlu Tuhan. Dia sadar betul bahwa dia nggak bisa hidup di luar Tuhan. Dia sadar betul siapa Allah. Itu kebiasaan yang dia bangun. Saya percaya saya dan teman-teman rindu seperti itu. Saya percaya teman-teman rindu jadi seperti Daniel atau jadi seperti Daud. Tapi itu dimulai dengan satu keputusan kecil untuk bangun kebiasaan bertemu dengan Tuhan. Itu identitas kita. Itu kepribadian kita. Kita adalah anak Allah yang gak bisa hidup jauh daripada Allah. Kalau sampai saat ini saya dan teman-teman jauh dan Allah Roh Kudus masih nyentil, ya, masih nyentil, yuk pulang, buruan pulang, ya, buruan pulang, ya. Karena Tuhan mau ketemu dengan teman-teman, Tuhan rindu dengan teman-teman. Bangun kebiasaan itu. Itu yang pertama. Karena identitas kita sebagai anak Allah, sehingga kita harus bangun kebiasaan untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita diciptakan Allah dengan tujuan. Teman-teman pasti tahu lagu ini ya. Sorry kalau suara saya kurang bagus. Teman-teman mungkin tahu lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya suka sekali lagu itu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, hidupku menggenapi firman-Mu. Ini berbicara apa? Hidup kita diciptakan Allah dengan tujuan untuk menggenapi firman. Allah menciptakan kita, identitas kita, gitu ya. Itu bukan asal-asalan. Dia nggak asal ciptakan kita, tapi dia menciptakan kita dengan tujuan. Kita lihat di kejadian tadi, ya, sempat saya singgung, ya, berkuasa.
menaklukkan ciptaan yang Allah ciptakan. Itu tujuan kita. Kalau kita pindah ke perjanjian baru, ya, di situ ada amanat agung. Itu tujuan kita. Pergi jadikan semua bangsa muridnya. Ada evangelisasi. Artinya Allah menciptakan kita dengan tujuan. Ya, kita lihat lagi di dalam Yeremia bab 29 di sana dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu, yaitu yang penuh dengan damai sejahtera dan seterusnya. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku tentang kamu. Artinya kita hidup di dalam rancangan Allah. Kita hidup di dalam tujuan Allah. Ya. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu, saya dan teman-teman bilang bahwa saya isu hidup asal hidup, malam hari ini teman-teman dengar, no. Jawabannya tidak besar. Ya. Karena firman Tuhan, kita hidup dalam rancangan Allah. Bukti lagi, lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia asal datang. Enggak. Tuhan Yesus datang ke dunia dengan tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri bahkan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Yesus aja datang ke dunia dengan tujuan. Kita juga demikian. Kita datang ke dunia ini dengan tujuan. Dan untuk tahu tujuan kita ada di dunia ini, kita mesti datang sama Tuhan. Gitu. Gak bisa enggak. Gitu. Harus datang kepada Tuhan yang punya ide awal tadi menciptakan kita. Dia ciptakan kita untuk apa? Dan kita harus datang sama dia, ketemu sama dia untuk bisa tahu. Bapak Ibu, teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang tujuan hidup. Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah ada di dalam pikiran saya bahwa saya akan menjadi seorang pewarta di BPK Keuskupan Bandung. Enggak sama sekali, gitu ya. Kalaupun iya, gitu ya, itu mungkin di daerah saya. Ya. Karena awalnya saya datang ya dari daerah saya ke Bandung itu sebenarnya buat kuliah. Saya datang buat kuliah dan di dalam pemikiran saya, rancangan saya setelah kuliah pulang dan saya akan kerja di sana, gitu ya. Tetapi di dalam perjalanan saya kuliah, ya, ternyata Tuhan panggil saya. Awalnya lewat teman-teman saya yang Kristen Protestan. Mereka panggil saya ikut persekutuan, kemudian saya balik lagi ke Katolik. Saya belajar banyak dan Tuhan kasih saya penasaran tentang dirinya. Gitu ya. Jadi waktu saya kuliah, saya belajar tentang Tuhan, saya juga belajar tentang bahan kuliah, gitu ya. Jadi ada dua hal yang saya belajar. Sampai akhirnya saya lulus, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih dalam, tapi kalau saya pulang, terbatas Tuhan. Mau itu dari mentor, mau itu dari seminar, mau itu dari buku, itu terbatas. Dan Tuhan, saya punya tanggung jawab di sini. Ya, karena waktu saya pengurus, saya punya tanggung jawab di sini. Dan saya bilang, Tuhan, kalau gitu kasih saya pekerjaan untuk saya bisa tetap tinggal di sini. Akhirnya Tuhan kasih saya pekerjaan. Tuhan kasih saya pekerjaan dan saya tinggal di sini. Ya. Dan selama saya tinggal, selama saya bekerja, saya juga belajar. Ya. Saya belajar tentang dia, pelayanan dan segala macam. Dan di dalam hal itu banyak hal yang Tuhan kikis dalam kehidupan saya. Banyak hal yang Tuhan perbaiki dalam kehidupan saya. Mulai dari pemikiran, mulai dari tingkah laku. Banyak yang Tuhan ubah. Gitu. Nah, sampai suatu ketika, akhirnya datanglah tawaran untuk menjadi seorang pewarta, ya. Dan ketika tawaran itu sampai ke saya tolak, teman-teman. Saya tolak. Saya bilang tidak, gitu ya. Cari saja yang lain, saya nggak mau, gitu ya. Akhirnya kalau teman-teman tahu Kak Petra, gitu ya, dia terus udahlah treat sama Pak Anton, udahlah gitu. Kalian berdua yang bisa. Enggak, jawaban kami berdua tetap tidak, gitu ya. Kami tidak mau, gitu ya. Dan terus akhirnya Kak Petra bilang, yang sedikit menyentil, dia bilang begini, kalau seandainya tiba-tiba nggak ada pewarta, kita mau cari pewarta dari mana? Siapa yang mau mewartai? Gitu ya. Kalau tiba-tiba nggak ada. Itu sempat sentil saya. Tapi saya masih tolak, teman-teman. Saya bilang begini, oke, kalau Pak Anton ikut, saya ikut. Kalau Pak Anton nggak ikut, saya nggak ikut. Saya kasih pilih. Gitu ya. Dan ketika itu Kak Petra cuma diam dan Pak Anton sama saya juga cuma senyum diam gitu. Ya sudah selesai. Berarti sudah tidak ada lagi. Kemudian ternyata bukan datang dari Kak Petra, Pak Anton WA saya. Udahlah trip.
kita nekat saja gitu ya. Gimana nanti ya? Gimana nanti? Mau jadi mau enggak ya sudah kita nekat aja. Saya jawab WA itu cukup lama teman-teman dan akhirnya saya bilang, ya sudah Pak Anton, oke. Kita masukin berkas-berkasnya semua, tes wawancara. Wawancara waktu saya kita sama Pak Aris dan lulus ternyata. Oh oke, lulus. Kemudian tes psikologi ya, tes psikologi dari pagi sampai sore lulus. Ketika berita itu lulus, saya sama Pak Anton, oh kita lulus ya, gitu ya. Kayak yang gimana gitu. Oh oke, kita lulus, ya sudah kita jalanin. Kita jalanin tengah jalan ada tantangan, tetap ada tantangan. Pengen mundur ada, gitu. Tapi ada itulah yang namanya kekuatan doa ya, tetap udahlah. Saya percaya di belakang saya itu banyak sekali prajurit doa gitu ya. Ya sudah kita maju gitu ya. Akhirnya kita lulus. Ya sudah lulus. Ya sudah kita jalanin saja gitu ya. Sampai di tengah jalan akhirnya Tuhan mulai sadarin pelan-pelan gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah terkadang itu ada beberapa orang yang memang Tuhan kasih tahu tujuannya. Kadang Tuhan kasih tahu panggilannya. Kamu harus menjadi ini, kamu harus menjadi ini. Tapi kadang-kadang yang mungkin kasusnya seperti saya. Gitu ya. Kadang-kadang saya nggak tahu bahwa saya akan dipakai Tuhan seperti ini. Saya nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya, oke, gitu ya. Di sini saya mau bilang bahwa terkadang untuk ngasih tahu panggilan, ya, ada bagian-bagian yang Tuhan kikis. Dan terkadang Tuhan juga akan kasih tahu panggilan kita lewat misalnya komunitas. Itu seperti kaca spion. Ya. Karena Tuhan pengen kita hidup berjalan dalam tujuan. Nah, itu salah satu fungsinya komunitas. Membantu kita menemukan potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Membantu kita untuk salah satu komponen yang Tuhan pakai untuk membantu kita menemukan tujuan kita. Nah, di sini saya mau bilang bahwa kita semua ini punya tujuannya. Saat kita dekat sama Tuhan, ya, melalui doa, melalui komunitas, melalui pelayanan, saat itulah Tuhan akan kasih tahu pelan-pelan apa yang menjadi tujuannya di dalam kehidupan kita. Dan bayangkan kalau Anda dan saya tidak pernah bangun kebiasaan untuk bersekutu, hidup dalam komunitas, tidak pelayanan, gimana kita bisa tahu tujuan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita? Gak heran kalau sampai saat ini mungkin ada yang belum menemukan tujuan. Karena saat kita bertemu sama Tuhan, karena Tuhan yang ciptain kita. Dan untuk apa kita diciptain? Hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita harus bangun kebiasaan untuk ketemu sama dia. Agar dia bisa kasih tahu, agar dia bisa ngomong apa yang menjadi tujuan. Saya percaya gini deh, saya percaya saya dan teman-teman tuh punya mimpi. Ya. Punya mimpi untuk kerajaan Allah. Betul? Punya mimpi untuk PD kita. Saya punya mimpi untuk PD Cimahi. Punya mimpi PD harus jadi seperti apa. Punya mimpi bagaimana Tuhan bekerja atas PD dan Kota Cimahi. Saya punya mimpi. Tapi untuk sampai di mimpi itu, kita nggak bisa duduk diam, teman-teman. Kalau kita rindu PD kita mempunyai hal yang luar biasa, kita rindu PD kita memberkati, kita nggak bisa duduk diam. Oke, kita program aja. No. Karena kita ini organisasi kerajaan Allah, programnya bukan dari sininya kita. Harusnya. Dari sono. Jadi kalau kita punya mimpi yang besar tentang kerajaan Allah, mulailah dengan satu keputusan untuk bangun relasi dengan Tuhan. Untuk bangun kebiasaan bersama dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Tujuan hanya bisa ditemukan saat kita ketemu sama Tuhan. Saya sangat percaya itu. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang ciptain saya. Dan saya tahu bahwa hanya Tuhan yang tahu untuk apa saya ada di dunia ini. Kalau saya nggak datang sama Tuhan, saya nggak akan pernah tahu tujuan saya. Dan apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan itu. Saya kasih satu contoh, saya teringat akan kisah tembok Yeriko. Tembok Yeriko. Tuhan janjiin tanah Kanaan bukan untuk Israel yang berlimpah susu dan madu. Janji Tuhan ya dan amin. Amin. Tuhan janjiin itu.
Tapi untuk menghancurkan tembok Yeriko, solusinya ada sama siapa? Datang dari siapa? Solusinya datang dari Tuhan. Oke, Tuhan janjiin tanah Kanaan. Dan untuk mencapai tanah Kanaan, solusi untuk mencapai pun itu datangnya dari Tuhan. Oke, untuk kamu bisa sampai ke sana, siapin puji-pujian. Aturan kamu harus berkeliling sebanyak segini kali. Untuk dapat solusi sampai ke tujuan aja, kita mesti datang sama Tuhan. Karena kuncinya ada di sana. Dan datang sama Tuhan untuk sampai kepada tujuan. Gak datang Senin Kamis, teman-teman. Tiap hari. Harus tiap hari. Harus tiap hari. Dan saya mau bilang, saya tidak menganjurkan ya setiap hari, tapi saya mewajibkan. Dan bahkan itu bukan kewajiban dari saya. Firman Tuhan, bukan saya. Gitu ya. Datang sama Tuhan adalah, kalau saya pribadi, saya bilang bahwa datang sama Tuhan adalah hak saya dan juga kewajiban saya. Saya pribadi bilang seperti itu. Ketemu sama Tuhan adalah hak saya bertemu sama Tuhan karena saya anaknya, tetapi juga kewajiban saya bertemu sama Tuhan karena saya anak. Jadi teman-teman, ketika kita bangun satu relasi sama Tuhan, ya, bangunlah karena identitas kita. Karena kita adalah anak Allah yang memang harus bertemu sama Bapaknya. Yang kedua, karena kita diciptakan Allah dengan tujuan. Tuhan punya visi loh. Ingat, kalau kita selalu nyanyi, hidupku menggenapi firman-Nya. Artinya, hidup kita dunia ini untuk melengkapi, untuk menggenapi firman. Jadi ayo kita bangun kebiasaan ini berdasarkan ini. Mungkin teman-teman ketika pulang, Tuhan kasih lagi yang lain. Oh, kamu harus bertemu sama saya karena begini, begini, begini. Oh, kamu harus bertemu sama saya karena begini, begini. Saya cuma kasih 2. Mungkin Tuhan akan kasih 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kebiasaan itu adalah satu hal yang sangat penting. Kebiasaan bertemu sama Tuhan adalah hal yang sangat penting, teman-teman. Dan kebiasaan itu, ya, habit itu dimulai dari satu keputusan. Mulailah dari malam hari ini. Kalau Anda punya mimpi untuk pede, punya mimpi untuk kehidupan Anda, punya mimpi untuk jadi berkat, bangunlah dengan kebiasaan bertemu sama Tuhan. Dan ingat, kebiasaan yang kita bangun, next slide, kebiasaan yang kita bangun akan menentukan di mana kehidupan kita akan berakhir. Renungkan itu. Di mana kehidupan kita akan berakhir. Kemudian, kebiasaan tidak saja akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, tapi juga akan menentukan siapa kita sebenarnya. Bukan hanya nunjukin siapa saya, tapi juga akan menentukan siapa saya. Kalau saya anak Allah, ya bangun kebiasaan bersama Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Nah, inilah habit bertemu dengan Tuhan. Inilah alasan. Ya. Inilah ada tujuan, ada proses, dan ada alasan kenapa kita masih bertemu. Harus bertemu dengan Tuhan. Harus bangun kebiasaan bertemu dengan Tuhan. Dan saya mau kasih satu PR untuk teman-teman renungkan. Ya. Saya mencoba mempraktekkan ini selama mulai dari beberapa bulan yang lalu. Coba lihat keseharian teman-teman. Setelah 1 hari, lihatlah 1 minggu. Coba lihat, coba dituliskan. Ya. Manakah kebiasaan yang baik, ya, yang membangun teman-teman, yang bernilai kekal dalam kehidupan teman-teman, mulai dari 1 hari sampai 1 minggu. Coba dicatat. Ya. Kemudian yang kedua, lihatlah mana kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak membangun teman-teman, yang kalau nggak ngelakuin ini juga itu berdampak baik buat saya kalau saya tidak melakukan itu. Atau kebiasaan ini bisa saya ganti dengan kebiasaan lain. Coba dilihat. Setelah dilihat, coba ditimang-timang. Ya. Mana lebih berat? Mana lebih berat? Kebiasaan baik yang bernilai kekal atau kebiasaan yang tidak baik? Ya. Coba lihat. Ya. Timanglah dengan jujur ya teman-teman ya. Timanglah dengan jujur, coba dilihat. Ya. Kalau berat sebelah, ya, yang baiknya itu lebih berat, ya, lebih ke bawah, coba dicoret-coretin. Ya. Dicoret-coretin.
dicoret-coret dan coba tanya sama Tuhan, Tuhan kalau saya coret yang bagian ini yang nggak baik, Tuhan mau ganti sama yang mana? Yang bisa ngebangun saya, yang bisa ngebangun komunitas, yang bisa memberkati orang-orang di sekitar saya. Coba dilihat. Kalau bagian itu coba dihapus-hapusin, tanya sama Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu, kita mencoba melakukan itu, bangun kebiasaan itu, coba lihat. Beberapa minggu, seperti tadi kita push up, lihat 1 tahun, coba lihat. Anda menjadi pribadi yang lebih baik atau tidak. Dengan kebiasaan Anda berhubungan sama Tuhan. Dengan lebih memprioritaskan kebiasaan-kebiasaan yang bernilai kekal. Coba lihat kehidupan kita. Menjadi lebih baik atau tidak. Saya coba praktekkan itu beberapa bulan terakhir. Dan saya lihat efeknya. Ya. Jadi teman-teman coba praktekkan itu. Ya. Percuma kalau kita ngomong tanpa praktek. Ya. Jadi ini PR buat teman-teman. Coba lihat. Saya yakin 100% karena saya ngalamin. Banyak sekali yang harus saya coret. Gitu ya. Ya saya berharap teman-teman mungkin lebih baik dari saya. Tapi kalaupun banyak, nggak apa-apa. Ya. Itu bagian dari kita memperbaiki diri menjadi lebih baik. Gitu ya. Nah, teman-teman, satu pesan terakhir buat teman-teman yang bisa saya sampaikan adalah keberhasilan atau kesuksesan kita bersama dengan Tuhan, ya, dengan orang-orang di sekitar kita, itu dimulai dari membangun suatu kebiasaan kecil yang kita lakukan tiap hari, ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman, siap untuk bangun relasi sama Tuhan? Ya, kalau siap, jempolnya aja tunjukin. Oke, siap. Oke ya. Siap untuk bertemu sama Tuhan? Siap. Oke. Nah, kalau siap, mulai malam hari ini ya. Mulai malam hari ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya berharap ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kak Astri. Oke. Kita disegarkan lagi ya teman-teman tentang identity kita, terutama tentang siapa kita dan mengapa sih kita harus membangun kebiasaan untuk bertemu dengan Tuhan. Oke, teman-teman, semoga memberkati. Ini sangat-sangat memberkati sih, maksudnya sangat mengingatkan, terus meneguhkan, menegur juga gitu ya, buat kita semakin harinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, teman-teman, kita mungkin sekarang pengumuman dulu ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita. Oke, untuk yang pertama pengumuman seperti yang luar biasa ya teman-teman. Ini untuk IG dan YouTube dari Hope. Pastinya teman-teman semua udah follow dan udah subscribe juga. Terus untuk acara kita selanjutnya hari Sabtu tanggal 12 kita akan ada Miracle Room. Selasa minggu depan kita Rosario bersama dan hari Kamis minggu depan kita ada Jazz gitu teman-teman. Nanti untuk yang Miracle Room-nya kita bakalan kasih tahu lebih lanjut ya teman-teman tempatnya di mana gitu. Oke, untuk pengumuman itu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mungkin tadi udah ada beberapa yang live juga ya di depan. Dan kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita tenangkan hati kita. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap firman-Mu pada malam hari ini. Kalau kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, dan kami percaya ini adalah salah satu reminder daripada-Mu sendiri ya Allah Roh Kudus untuk setiap kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Engkau, supaya kami mengerti apa tujuan kami, Engkau ciptakan, dan bagaimana siapa identitas kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau pilih, yang tidak bisa jauh daripada-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau sebagai gembala kami, kemana kami harus melangkah, dan bagaimana kami harus menggenapi setiap tujuan yang boleh Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Tolong kami Bapa setiap hari demi hari, karena kami tahu
Karena bersama-sama dengan Engkau kami akan meraih kemenangan, kami akan meraih kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami boleh merasakan sukacita yang sungguh luar biasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini dan kami berdoa untuk Kak Astri. Kami percaya Engkau yang urapi, Engkau yang berkati lipat kali gandakan seluruh pelayanan pada malam hari ini untuk Kak Astri, kesehatannya, pekerjaannya, dan seluruh aspek kehidupannya Bapa. Kami juga percayakan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarkan Kak Astri boleh menjadi berkat untuk lebih banyak orang dimanapun dia boleh Kau tempatkan Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, malam yang sungguh luar biasa. Kami sungguh bisa merasakan hadirat-Mu, kami sungguh bisa merasakan Engkau berbicara secara pribadi kepada setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini dan sertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya, atau mungkin kami ada yang ingin beristirahat. Kiranya Engkau berkati seluruh aktivitas kami dan biarlah setiap proses kehidupan kami ini boleh kami nikmati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, dan pada akhirnya segala kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk teman-teman, untuk pujian penutup terakhir, kita percaya kita diberi kuasa oleh Tuhan, dan saat ini, malam hari ini, kita sungguh-sungguh lebih dalam lagi untuk boleh bertemu, berelasi dengan Tuhan. Yes, Lord. Kita percaya Tuhan kita sungguh besar, Dia perisai hidup kita, dan biarlah iman kita dalam Yesus Tuhan tetap teguh sampai selama-lamanya. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord, haleluya. Kami diberi kuasa oleh Tuhan kita. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yes Lord. Amin. Yesus Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.